terjemahannya. Yanto. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Al-Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Priyo Handoko SSY Hafizahullah Ta'ala. Dengan tema hari ini adalah korelasi keimanan dan sifat malu. Kajian kitab Minhajul Muslim. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid, Komplek Roja Darussalam, Jalan PK Abdul Rahim, nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan, dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Roja Darussalam maupun Sriwijaya Mengaji dimanapun berada. Tafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuh wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, begitupun semuanya ikhwah dan akhwat yang selalu senantiasa setia untuk mendengarkan kajian kita tentang bab akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan dan taufik sehingga kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari. Maka itulah kenikmatan yang luar biasa tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua sehingga kita cinta, tinggi hasrat kita untuk mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, apa saja yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka itulah kenikmatan yang luar biasa yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kenikmatan yang bisa melebihi dan menandingi kenikmatan tatkala kita bermuamalah dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi SAW. Itulah hakikat kebahagiaan yang dicari-cari oleh anak Adam, dan itulah pula salah satu tanda kebaikan dari kehidupan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terdepan dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menginjak kepada tema ataupun masih membahas tentang akhlak berikutnya, kaitannya dengan permasalahan sifat malu yang kemarin telah kita jelaskan hakikatnya atau hakikat dari sifat malu itu sendiri, kemudian hubungan antara sifat malu dengan keimanan. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan jelaskan lebih terperinci dari apa yang akan dijelaskan oleh pengarang kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan disiapkan penanya, disiapkan hati yang bersih, fokus yang betul-betul fokus tinggi dalam memahami, menghayati apa yang akan beliau sampaikan, oleh karena sebab begitu banyak faedah pelajaran yang akan kita petik pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita akan membacakan lanjutan dari penjelasan pengarang kitab ini. Kata beliau, qala al-musannif rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa naqidul haya'i al-bada'u wal bada'u fahshun fil qawli wal fi'li. Kata beliau, setelah beliau jelaskan tentang amat sangat kuat
kaitannya, korelasinya antara keimanan seorang hamba dan sifat malu yang dimilikinya. Maka beliau menjelaskan secara singkat kaitannya dengan lawan kata, lawan dari makna sifat malu tadi, sehingga kita bisa mengetahuinya, bukan hanya sekedar mengerti tentang makna hakikat malu itu seperti apa dan hubungan dengan keimanan itu seperti apa. Kesempurnaan dari dalam agama kita adalah di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat gamblang dalam suatu amalan. Begitupun juga ada penjelasan yang memberikan suatu keterangan lawan dari apa yang diperintahkan, keterangan dari lawan dari apa yang dijelaskan, yang diperintahkan. Jadi kita pelajari apa yang disyariatkan oleh Islam, begitupun kita juga mempelajari apa yang dilarang oleh Islam, dilarang dalam agama kita, lawan kata, lawan makna dari apa yang diperintahkan, yaitu sifat malu. Jadi apa sih lawan dari sifat malu itu sendiri yang harusnya kita jauhi, sehingga kita akan mendapatkan sifat malu yang sempurna dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, lawan dari sifat malu itu adalah bada'u, antipati, al-bada'u. Kemarin sudah kita jelaskan makna al-adlu wal-i'tidalu, ar-rahmah, yaitu sifat kasih sayang, simpati lah ya, empati dan simpati. Nah, kebalikan dari sifat malu ini adalah antipati, yaitu sifat yang buruk yang dituturkan, diucapkan oleh lisan seorang anak Adam, yaitu al-bada'. Ucapannya kotor, ucapannya jelek, ucapannya tidak mencerminkan seorang muslim yang baik akhlaknya. Itu al-bada'u. Jadi apapun yang dia ingin katakan di benaknya dia ucapkan, tidak ditimbang-timbang apakah ini baik atau buruk, tidak ditimbang-timbang. Apa yang menurut dia enak dia keluarkan, dia ucapkan, tidak difikirkan apakah perkataan ini menyakitkan orang lain atau tidak. Ini lawan kata dari sifat apa? Malu. Lawan kata dari sifat malu. Dia tidak malu lagi mengucapkan sesuatu yang tercela, yang buruk, yang seharusnya dijauhi oleh seorang muslim muslimah tatkala dia ingin menjadi seorang muslim muslimah yang betul-betul memiliki akhlak yang mulia, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Lawan kata dari sifat malu, al-bada'. Al-bada' ini yaitu ditinjau dari perkataannya. Jadi perkataannya itu kasar, perkataannya itu buruk, perkataannya itu fahish, keji, omongan-omongan yang tidak menunjukkan kebaikan dari seorang muslim muslimah. Yang pertama apa? Al-bada'u. Baik dari perkataannya. Kemudian yang kedua, jafa'u fil kalam, yaitu jafa, yaitu sikapnya, badannya, tindakannya. Jadi al-bada', ucapan dari lisan itu kotor, kasar, keras, tinggi, tidak lembut ya. Yang pada intinya walaupun dia tidak lembut, maksudnya tinggi, kalau misalkan apa yang diucapkan itu baik maka tidak masalah ya. Tidak mesti juga setiap yang tinggi nadanya keras itu tercela, tidak. Tetapi terkadang ada waktu-waktunya kita harus mengucapkan ucapan yang dengan menggunakan nada yang lemah, lembut, santai dan seterusnya. Kalau memang diperlukan untuk ditinggikan nadanya maka tak masalah. Nah, pada dasarnya sifat al-bada' adalah ucapan seorang manusia, seorang muslim yang dia lontarkan, yang mana lafadznya, maknanya mengandung makna-makna kekejian, keburukan, kata-kata kasar. Begitupun yang kedua, jafa, badannya, sikapnya, sikap badannya, perilakunya, perangainya tidak menunjukkan sifat lemah lembut, sifat
baik, menunjukkan antipati, ketidakpedulian dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia ucapkan. Kata beliau, wal muslimu la yakunu fahishan wala mutafahhishan wala ghalidun wala jafian. Hendaklah seorang muslim itu untuk tidak menjadi seorang muslimah yang tutur katanya itu keji, tutur katanya itu buruk, begitupun perbuatannya, begitupun perangainya, perilakunya. Begitupun juga jangan sampai lisan kita ataupun badan kita ghalidun, jafian, kasar, suka mukul, suka mengganggu orang lain, saudara-saudarinya, sedikit-sedikit mengganggu, sedikit-sedikit mengatain atau mengatakan suatu kataan, cercaan, hinaan kepada saudari atau saudara-saudarinya semuslim. Kata beliau seperti itu. Maka kita harus menjauhi sifat ini sehingga sempurnalah akhlak baik kita dari sifat malu ini. Idhadihi sifatu ahlil nari wal muslimu min ahlil jannah. Kenapa kita harus menjauhi sifat-sifat yang buruk dari perkataan ataupun dari perbuatan? Karena sebab sifat yang buruk tadi, baik dari perkataan atau perbuatan, ucapan keji, perbuatan keji, itu menunjukkan salah satu sifat dari sifat penduduk neraka. Salah satu sifat dari penduduk neraka, dan jelas dan pernah kita bahas ketika masuk akhlak kasih sayang. Lawan katanya ada sifat kasar, keras, emosional, yang mana Nabi SAW katakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga seorang itu al-faddu wal ja'dari, kasar omongannya, perilakunya, perbuatannya, perangainya keras, kasar, emosional. Nah, itulah salah satu sifat penduduk neraka. Dan sifat penduduk surga itu tidak seperti itu. Sifat penduduk surga adalah apa? Dia memiliki sifat malu. Ketika dia ingin mengucapkan kata-kata yang jelek, yang buruk, dia tahan, nggak mau. Apa yang terbetik di dalam benaknya dari ucapan-ucapan jelek, dia tahan, dia timbang-timbang. Nggak bagus ini perkataannya, nanti malah memberikan efek negatif dari hati saudara-saudariku yang mendengarkannya. Dia jaga itu perkataannya, lisannya dia tahan. Begitupun perbuatannya. Apalagi kita punya alat yang begitu cepat menyebar informasi. Tidak mudahnya kita mengetik kalimat-kalimat yang menunjukkan sikap, sifat, perkataan yang menunjukkan kasarnya dari suatu perkataan tersebut, tercelanya dari ucapan tersebut. Hendaklah menggunakan kata-kata yang menunjukkan tutur kebaikan, budi pekerti luhur. Nah, itulah yang harus kita usahakan. Kalau kita kepingin masuk surga, kalau nggak mau ya sudah. Kata Nabi SAW, terserah apa yang kalian lakukan dari apa yang kalian inginkan. Kalau kalian tidak malu, nanti kita sampai hadis itu. Kalau kita tidak malu, silakan. Apa yang ingin kau lakukan, lakukan. Kalau kita tidak malu. Nah, kalau orang malu itu, sifat malu itu tadi menahan dia untuk tidak melakukan dari sifat-sifat yang jelek, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang tercela, perbuatan yang tercela. Nah, inilah penting ya, harus kita pelajari, harus kita amalkan sifat malu ini, akhlak mulia yang satu ini. Kenapa? Karena mau tidak mau kita akan bermuamalah, bergaul dengan orang lain. Dan mungkin kita hidup sendirian di hutan, mungkin pasti kita akan bertemu dengan orang lain. Tatkala kita tidak memiliki sifat malu ini, maka susah cari saudara, cari teman. Kenapa? Dia menjauhi kita karena sebab lisan kita tidak baik. Lisan kita mengucapkan kata-kata yang jelek, menyakiti hati saudaranya, sehingga kita dijauhi dari teman-teman kita. Dan kalau kita memiliki sifat malu ini dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi sifat-sifat yang bertentangan dari sifat malu, maka
banyak orang-orang yang akan mencintai kita, sehingga hubungan antara saudara semuslim itu semakin erat, semakin kuat. Kenapa? Karena mereka saling menjaga perasaan. Begitupun antara hubungan yang paling terdekat di muka bumi ini adalah antara manusia adalah suami istri, yang mana dia betul-betul menjaga lisannya, perbuatannya, jangan sampai melukai atau menyakiti perasaan pasangannya. Jadi penting sifat malu ini. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dari semua perkataan atau perbuatan yang hina-hina, sehingga kita tahan itu semua dan kita malu kalau apa yang keburukan yang kita lakukan tersebut kita lakukan, malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada orang lain sesama. Dan inilah sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka adalah ya keras mereka, kasar perangainya, emosional. Makanya Nabi SAW katakan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang hebat itu, jagoan itu adalah orang yang pinter banting, pinter gulat, pinter kelahi, bukan itu. Bukan itu yang pinter, yang kuat, yang pinter kelahi, bukan mereka. Orang yang kuat adalah wa innamasyadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang jago adalah orang yang mampu menahan emosionalnya tatkala dia ingin meluap-luapkan emosionalnya atau marah. Mampu dia tahan. Kenapa? Bagaimana dia bisa menahan semua emosionalnya, baik perkataan atau perbuatannya, tatkala dia memiliki sifat malu. Kalau saya melakukan ini, Allah akan berikan adab. Kalau saya melakukan itu, Allah akan murka, Allah akan menjauhi saya akan mendapatkan laknat. Jadi pikiran-pikiran semacam inilah yang harus kita datangkan di dalam benak kita sebelum berucap, berkata, dan berbuat. Nah, itu malu di situ maksudnya. Kemudian saya pernah sampaikan kemarin pertemuan yang lalu, bahwasanya cara mudah kita untuk menumbuhkan sifat malu ini sehingga berbuah keimanan, sehingga berbuah pahala yang besar adalah mengingat-ingat ya, kenikmatan Allah itu banyak, yang luar biasa apa yang Allah berikan kepada kita semua. Banyak sekali kenikmatan, kasih sayang, kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan, karuniakan kepada kita semua. Banyak sekali. Kenapa kok kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dari semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dari semua rasa sayang, cinta Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita semua, mungkin kita tidak bisa menghirup udara yang amat sangat segar ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat kita, tidak mungkin kita bisa hidup di muka bumi, tidak bisa meneguk air putih, tidak bisa melihat, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini. Oleh karena sebab apa? Karena kita tidak memiliki sifat malu terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut semua itu. Nah, tatkala kita menyadari akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka kita akan tergugah untuk berusaha menumbuhkan, meningkatkan sifat malu yang ada di dalam hati kita. Nggak enak lah gitu ya, nggak enak kalau kita ini bermaksiat, nggak enak, malu rasanya. Allah sudah baik, kok saya malah tidak baik, ya, istilahnya sama Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita permisalkan, seseorang yang begitu banyaknya jasa dalam kehidupan Anda suksesnya luar biasa oleh karena sebab perantara dari orang lain. Dia yang memberikan bantuan kepada Anda, memberikan banyak kebaikan, akan tetapi Anda malah mendurhakainya, tidak balas budi, tidak tahu terima kasih. Nah, naluri manusia itu bagaimana sih? Ya malu sama orang yang sudah banyak berbuat baik kepada kita. Nah, malu ini yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itulah salah satu tanda kesempurnaan keimanan kita. Katanya mau masuk surga, katanya mau masuk surga. Tapi kok perkataan, perbuatan tidak menunjukkan
kalau kita ini kepingin masuk surga. Jadi perkataan, perbuatan mendustakan keyakinan. Keyakinan kita apa? Hasrat kita apa? Keinginan kita apa? Ingin masuk surga, ingin dijauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, ingin dijauhkan dari segala macam bentuk murka Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, ingin dilancarkan dalam kehidupan di dunia, ingin dilancarkan di dalam persidangan nanti pada hari kiamat. Jangan sampai sedikit pun melihat, merasakan begitu mengerikannya adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin itu semua. Tetapi keinginan-keinginan tadi ya lumrah itu, keinginan-keinginan tadi itu sudah lumrah, itulah fitrah manusia, naluri manusia itu seperti itu. Tetapi lisannya, perbuatannya, tangannya, matanya, telinganya, semua yang dia miliki dalam badannya tidak menunjukkan kalau dia ingin masuk surga dan ingin diselamatkan dari segala macam bentuk mara bahaya, adab, murka Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan semuanya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala terus ulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu maksudnya itu. Kenapa kalian itu mendustakan kenikmatan Allah? Di situ maksudnya. Itu maksudnya. Allah ulang dan Allah ulang terus di surat tersebut. Kenapa? Innal insan ladzalumun jahul. Sesungguhnya manusia itu amat sangat dolim, kufur, bodoh dari semua yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dirinya. Nah, sehingga kita sadar nih, kita ini hidup di muka bumi ini butuh yang namanya kecintaan Allah, kasih sayang Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Kita tidak mungkin bisa menciptakan air begitu sendirinya, langsung kita ciptakan air, tidak mungkin. Kita nggak mungkin bisa menciptakan beras untuk kita makan. Kita tidak bisa menciptakan hewan ternak sehingga kita bisa makan itu dari daging-daging hewan ternak tersebut. Kita tidak bisa menciptakan itu semua. Yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan semuanya itu, kenikmatan itu semua? Tatkala kita memiliki sifat rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, tambahan kenikmatan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, sehingga kita malu, nggak enak ya, kalau tidak bersyukur. Itu maksudnya. Malu, nggak enak kalau kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak minta macam-macam ke kita, itu nggak minta macam-macam. Hanya nurut saja, apa yang Allah perintahkan jalankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang jauhi, itu saja. Allah akan balas itu semua. Apa yang kita lakukan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas dengan surga yang begitu mahalnya, luar biasa. Allah balas itu semua. Perniagaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita memiliki tenaga, pikiran, waktu, kita gunakan untuk beribadah, untuk mendapatkan keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kasih itu yang namanya surga kepada kita semua. Kata para ulama, andai kata Allah Subhanahu wa taala berikan surga kepada kita semua dengan syarat amalan yang setimpal dengan nilai surga, tak akan mungkin kita bisa mendapatkan surga, demi Allah. Saya ulangi lagi. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua surganya, janjikan kepada kita semua ampunannya, dijauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, adab di dunia ataupun di akhirat, yang mana kita tatkala kita mendapatkan semua atau yang kita inginkan itu semua, kita harapkan untuk hadir dalam kehidupan kita, kemudian kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larang-larangannya, amat sangat mudah Allah Subhanahu wa taala berikan
surga kepada kita semua, walaupun surga tersebut begitu mahal dan tidak sebanding dengan amalan soleh kita. Amalan soleh kita kalau dibandingkan dengan surga amat sangat jauh, nggak mungkin sama, nggak setimpal, nggak senilai. Tapi Allah kasih, Allah berikan, walaupun amalan kita sedikit dan nilai surga begitu mahalnya luar biasa. Itulah maksud makna dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Syakur. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama, salah satu namanya adalah, nama yang terbaik adalah, salah satunya adalah Syakur. Syakur ini maksudnya apa? Secara bahasa Allah Subhanahu wa taala maha berterima kasih gitu ya. Maha berterima kasih terhadap apa yang telah kita perbuat. Kalau kita logikakan, ketika seseorang mengucapkan kata terima kasih kepada orang lain, pasti dia mendapatkan sesuatu dari orang lain tersebut, kan gitu. Sehingga kita mengucapkan terima kasih seperti itu. Terus pertanyaannya, logikanya yang tadi itu saya ulang lagi, ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, itu kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Dia kasih kepada kita apa? Kebaikan, kenikmatan, sehingga kita ucapkan kepada dia apa? Terima kasih. Nah, kok Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat nama yang maha berterima kasih. Padahal kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semangat sholat, banyak amalan soleh kita, ibadah kita pateng, disiplin banyak, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah itu tidak bertambah oleh karena sebab amalan kita, tidak. Begitupun sebaliknya, tatkala kita bermaksiat, tidak mengurangi sedikit pun kuasa Allah, tidak. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terima kasih kepada kita dari amalan soleh yang kita telah berikan? Itulah maksud makna begitu luar biasanya sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa sedekah, bisa semuanya amalan soleh, itu juga sebab dari pertolongan Allah. Allah kasih kenikmatan, sehat, sehingga bisa sholat. Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak sehingga kita bisa bersedekah, bisa haji, bisa itu, bisa ini. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta dari 100% dari usaha kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang dikatakan oleh Qarun, bendaharawan Fir'aun, yang mana dia katakan yang begitu banyak hartanya, yang gudang hartanya itu kuncinya saja digotong, dibopong 3 orang al-guju, kuncinya saja terbuat dari emas. Apa yang dia katakan? Wa ma utitu min ilmin indi, apa yang aku usahakan dari harta benda ini itu serta-merta semuanya dari kepintaranku dalam mencari dunia. Akhirnya Allah tenggelamkan. Nah, bagaimana nih pertanyaan yang besar yang harus kita sadari bersama. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada hambanya oleh karena sebab kita bisa sholat, bisa ini, bisa itu, beramal soleh. Satu yang tadi sudah saya jelaskan. Apa maksudnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada kita semua dari apa yang telah kita usahakan, amalan soleh yang kita usahakan, yaitu itu bentuk luar biasanya cintanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu. Kedua, kata para ulama tafsir adalah, begitupun dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, syakur di sini adalah Allah Subhanahu wa taala maha berterima kasih kepada hamba-hambanya, adalah maksudnya Allah maha terbaik ya. Ini perhatikan, Allah maha terbaik dalam memberikan imbalan kepada apa yang diusahakan hamba tersebut. Apa itu imbalan yang terbaik? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang nilainya tidak mungkin kita bisa kira, tak bisa kita batasi. Surga yang paling rendahan saja berapa? 10 kali lipat dunia, 10 kali lipat alam semesta, yang mana kita pun juga tidak bisa menghitung jumlah harta, kenikmatan yang ada di muka bumi ini saja. Kita tidak bisa hitung berapa nominalnya gitu loh, nggak bisa kita hitung.
Bagaimana mau menghitung kenikmatan di surga? Nggak mungkin bisa kita hitung. Nah, kita hanya diperintahkan untuk menjalankan sholat saja 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh, sebelum fajar. Itu kata Nabi SAW, rakaatan qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholatnya kita 2 rakaat sunnah ya, sunnah ini, sholat sunnah ini, tapi sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan, karena ada janji yang besar di situ. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, pahalanya lebih baik daripada dunia alam semesta ini. Semua kenikmatan yang terkumpul di dalamnya lebih baik daripada itu semua. Itu pahala dari amalan apa? Sunnah. Bagaimana pahala dari amalan wajib? Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Sunnah saja kayak gitu, pahalanya luar biasa. Apalagi banyak. Man qala fil yaumi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, barang siapa yang mengucapkan setiap harinya, sehari semalamnya, dengan mengucapkan bertasbih, yaitu berzikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, mi'ata marrat, 100 kali, hutta anhu khotoya walau kana mithlu zabadil bahri, semua dosa-dosanya dihapuskan walaupun dosa-dosanya itu seperti banyaknya buih di lautan. Dalam riwayat lain, dibangunkannya istana di sorga Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa? Ngomong aja subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Wow, bisa beli BMW, bisa beli Lamborghini, bisa beli Alphard, bisa beli ini, bisa beli gedung, bisa. Enak banget kayak gitu kan. Kita aja beli makanan aja harus kerja aja capek-capek dulu baru dapat 1 bungkus nasi. Ya Allah, begitu baiknya gitu loh. Begitu luar biasanya apa? Kasih sayang, kecintaan Allah SWT dalam memberikan imbalan dari apa yang kita telah lakukan. Yang apa yang kita lakukan itu amat sangat mudah dan modalnya pun dari Allah kan gitu. Modalnya dari Allah. Badan kita ini dari mana? Ya dari Allah. Kita pakai untuk beribadah, kita pakai untuk modal kita bisa mendapatkan surga. Allahu Akbar. Luar biasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kok malah bermaksiat? Allah Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Di manalah sifat malu dia? Sehingga begitu mudahnya dia bermaksiat, sehingga mudahnya dia membunuh, sehingga mudahnya dia memperkosa, sehingga mudahnya dia membegal, merampok. Begitu banyak kejadian-kejadian yang mengerikan yang kita lihat di sekeliling kita dari kemaksiatan anak Adam. Padahal Allah sudah kasih dia makanan. Allah SWT telah memberikan dia minuman, udara, penglihatan. Gak terhitung kenikmatan yang Allah berikan pada dia, tapi dipakai untuk bermaksiat. Gempa di Kalimantan, di Sulawesi hari-hari ini. Kata Nabi SAW, gempa, semua musibah itu oleh karena sebab kemaksiatan yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, sebabnya adalah biduan-biduan sudah dipuja dan dipuji. Kemudian khomer, wa syurbatil khumur, khomer sudah ditengguk, diminum secara beramai-ramai dan seterusnya, kemaksiatan banyak. Jadi keluar uang, keluar biaya, keluar usaha, keluar tenaga, keluar pikiran, keluar waktu, semuanya modalnya dipakai, diinfakkan untuk apa? Untuk mendapatkan gempa, untuk mendapatkan tsunami, untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala berupa COVID-19 ini. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Bukhari dan yang lainnya, khamsun idza betulitum bihinna, ada 5 perkara. Jadi sabda yang diucapkan oleh Nabi SAW ini diucapkan kepada orang-orang muhajir, orang-orang Mekah. Ya ma'syarul muhajirin, wahai penduduk Mekah,
ada 5 perkara yang kalau kalian itu ditimpa dengan 5 perkara tersebut, sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak mendapatkan 5 perkara tersebut, 5 musibah tersebut. Jadi ada 5 maksiat, kemudian 5 adab sesuai dengan 5 maksiat tadi. Panjang hadisnya, saya ambil satu saja. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil fahisyah, ketika tampak kekejian, perbuatan-perbuatan maksiat. Kekejian itu seperti zina, pembunuhan, perampokan, kemudian pencurian, pemerkosaan, apalagi pokoknya maksiat-maksiat yang identik dengan kekejian. Manusia sebenarnya nggak patut melakukan itu gitu loh, nggak patut melakukan kayak gitu. Anak bunuh orang tua bunuh anak, dan sebaliknya. Itu kekejian kata Nabi SAW. Yang mana kekejian tersebut belum ada dilakukan secara terang-terangan, hatta yu'linu biha, dilakukan secara terang-terangan, nggak malu-malu, terang-terangan ya. Itu sebab, itulah maksud dari makna sifat malu. Hatta yu'linu, maksiat yang mereka lakukan itu terang-terangan, di expose, di publik, di foto, di upload dan seterusnya, ditampakkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Hatta yu'linu, illa fashahumut ta'un, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan adab kalian dengan penyakit namanya ta'un. Penyakit namanya ta'un itu kalau ya kayak virus juga di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, ketika virus tersebut tersentuh dengan manusia, terpapar manusia dari virus tersebut, dia langsung merah, demam panas tinggi, kejang-kejang, kemudian mati cepat, beda dengan COVID. Wal auja'ulati, dan penyakit-penyakit lainnya umum, tadi kan khusus karena adanya di zaman Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wal auja'ulati, yaitu penyakit-penyakit yang umum. Penyakit-penyakit yang umum maksudnya penyakit, segala macam penyakit, virus, yang mana penyakit-penyakit tersebut belum ada, belum muncul, alladzi madha fi aslafihim, yang belum muncul, belum ada di zaman-zaman sebelum mereka. Seperti COVID ini. Sebelum kita penyakit tersebut belum ada di umat-umat yang hidup di zaman sebelum kita. Itu salah satu penyebab dari hilangnya rasa malu, sehingga mereka menampakkan kekejian, kemaksiatan yang mereka lakukan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amat sangat penting ya sifat malu ini, dan salah satu akhlak yang mulia untuk kita hidupkan, untuk kita tumbuhkan dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan perkataan dari beliau. Sudah asar belum? Belum ya? Berapa menit lagi? 10 ya? Oh ya. Baik. Kata beliau, kita lanjutkan kalimat dari pengarang kitab ini setelah menjelaskan tentang sifat penduduk neraka dan sifat penduduk surga. Sifat penduduk surga ini terhindar dari segala macam bentuk sifat-sifat kasar, keras, emosional dan yang lain-lainnya, yang mana mereka memiliki sifat malu. Fala yakunu min akhlaqihi al-bada'u wal jafa'u. Seorang muslim yang nanti dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surganya, yang mana dia tidak memiliki sifat bada' dan jafa', yaitu sifat jadi kekejian, keburukan perkataannya ataupun perbuatannya. Tidak mudah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata jelek, kata-kata kasar kepada orang lain, dan tidak mudah juga berperangai perbuatan-perbuatan yang tercela, kasar, keras. Wasyahidu hadzal qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasyahidu hadzal qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Kenapa beliau mengutarakan, menyampaikan maksud dari
penghuni surga itu memiliki sifat malu dan penghuni neraka itu tidak memiliki sifat malu, justru kasar, keras, tercela, sifat-sifat tercela, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al haya'u minal iman, sifat malu itu bagian dari keimanan. Wal imanu fil jannah, dan keimanan itu penyebab orang itu bisa masuk surga. Jadi ada runtutannya. Kalau Anda mau masuk surga, berarti syarat pertama apa? Malu, harus memiliki sifat malu, baru Anda masuk kategori orang-orang yang beriman, barulah gitu Anda bisa masuk surga. Bukan iman yang kita lihat di sini ya. Saya ulangi lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat malu itu dari cabang kesempurnaan keimanan seorang. Dan keimanan seseorang itu adalah sifatnya penduduk surga. Cara kita masuk surga adalah itu tadi runtutannya, kita harus memiliki sifat malu sehingga kita memiliki sifat atau memiliki makna-makna keimanan dalam hidup kita, sehingga Allah SWT masukkan kita dalam surganya kelak. Wal bada'u, sebaliknya, wal bada'u minal jafai finnar, sebaliknya ya, antipati, sifat tercela, perbuatan tercela, perkataan yang tercela adalah salah satu tanda dia adalah penghuni atau calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat malu sama sifat kasar, keras, tercela itu tidak ketemu. Ya, sebagaimana surga dan neraka tidak bisa kita gabungkan. Sehingga mau tidak mau kita berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki sifat malu dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi sifat-sifat yang tercela yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ancam mereka untuk masuk neraka. Wa uswatul muslimi fi hadzal khulqil fadil al karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin. Contoh teladan yang terbaik dari akhlak seorang muslim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sifat malu ini. Adalah idka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Nah, contoh yang terbaik dalam mengaplikasikan sifat malu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat malu sampai-sampai sifat malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sifat malu yang dimiliki oleh gadis yang dipingit di rumahnya. Kalau gadis kan identik memiliki apa? Sifat malu, yang nggak pernah keluar rumah misalnya, itu dipingit. Nah itu lebih malu lagi Nabi SAW dari gadis yang dipingit tadi. Kama rawa dzalikal Bukhari, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu memiliki sifat malu yang malunya tadi lebih daripada sifat malu yang dimiliki apa? Seorang gadis yang dipingit. Dari Abi Sa'id Al-Khudri wa qala fihi fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafna fi wajhi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sesuatu, kita tahu wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kalau beliau ini malu. Terlihat mimik muka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini malu, enggak enak. Seperti itu. Begitupun yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Ahzab ya, tentang adab makan. Nanti kita sampaikan setelah salat asar insyaallah taala. Saja yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan sekian. Kita salat asar dulu, lalu kita sambung. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu atadilu, luruskan safnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. عباد الله يحمد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. الله أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله.
الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baiklah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, begitupun yang ada di Masjid At-Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan taufik kepada kita semua sampai kita menjumpai ajal kita masing-masing. Kita menyambung kaitannya dengan sifat malu dari Nabi SAW. Tadi kan telah disebutkan hadis sahih bahwasanya Nabi SAW itu adalah memiliki sifat malu, lebih malu daripada sifat malu yang dimiliki oleh seorang gadis yang dipingit. Jadi wanita itu atau gadis itu kinayahnya, ungkapannya bahwasanya kebiasaannya wanita gadis itu memiliki sifat malu yang amat sangat tinggi. Sifat malu yang amat sangat tinggi. Dan Nabi SAW lebih tinggi lagi dari sifat malunya. Dan tentunya malu yang terpuji, bukan yang tercela. Begitupun juga yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang akhlak dari Nabi SAW, yaitu dari sisi tinjauan sifat malu beliau di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Silakan dibuka kalau ada Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya wahai orang-orang yang berada di sekeliling Nabi SAW, yaitu para sahabat Nabi SAW. La tadkhulu buyutan nabi, jangan masuk ke rumah Nabi SAW. Jangan nyelonong ya, masuk ke rumah Nabi SAW, enggak adab gitu ya, enggak adab. Illa an yu'dana lakum, kecuali diizinkan oleh Nabi SAW. Silakan masuk, misalkan diizinkan oleh Nabi SAW kalau ingin masuk bertamu di rumah-rumah Nabi SAW. Rumah-rumah ya, bukan satu rumah, rumah-rumah Nabi SAW, karena istrinya lebih dari satu. Illa an yu'dana lakum, kecuali kalian dipersilakan, diizinkan oleh Nabi SAW ila ta'amin, untuk apa, dijamu, untuk makan di rumah Nabi SAW. Diizinkan untuk makan di rumah Nabi SAW dengan tidak menunggu-nunggu, dengan syarat tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Jadi sengaja datang ke rumah Nabi SAW agar dapat makanan gitu maksudnya. Jangan ya, kalau misalkan kepingin ke rumah Nabi SAW ya silakan, tanpa ada niatan untuk kapan ya masaknya dari makanan Nabi SAW di rumahnya, jangan. Silakan kalau diizinkan oleh Nabi SAW suruh masuk untuk makan masakan yang telah dimasak oleh istri Nabi SAW. Ila ta'amin ghairu nadhirina inah, walakin idza du'itum fadkhulu. Kalau kalian itu disuruh makan, silakan dimakan. Apa yang telah disajikan, disiapkan oleh Nabi SAW buat kalian. Fa idza ta'imtum fantashiru, kalau sudah selesai makan, ya, kalau sudah selesai makan, fantashiru, sudah silakan pulang gitu ya. Silakan pulang. Kalau sudah diundang oleh Nabi SAW untuk makan di rumah beliau, sudah makan, fa idza ta'imtum, sudah kalian itu selesai makan, fantashiru, segera pulang, ya, segera pulang, enggak perlu berlarut-larut ya, nungguin Nabi SAW ngobrol lain dan seterusnya, tidak perlu, silakan pulang. Fantashiru wala musta'nitsina li hadits, jangan perpanjang percakapan obrolan kalian dengan Nabi SAW. Kenapa? Ya. Kenapa? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya, karena kalau kalian habis makan kemudian ngobrol-ngobrol panjang lagi, tanya-tanya macam-macam dan seterusnya, musta'nitsin, itu mengganggu Nabi SAW, mengganggu. Ya kan, beliau punya kebutuhan dengan keluarganya di rumah, kok lama banget nih tamu nggak pulang-pulang gitu ya. Sudah dikasih makanan kok masih panjang lebar di rumah, ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Secukupnya, seperlunya saja. Karena itu Nabi SAW merasa terganggu istilahnya. Samalah kayak kita.
Datang orang jauh ke rumah kita, numpang istirahat, makan minum, masih tidur-tiduran, ngajak ngobrol. Padahal kita butuh istirahat, butuh nyantai, butuh kumpul sama anak istri dan seterusnya. Karena tamu ini nggak pulang-pulang, ya, kita harus melayani dia terus, duduk bareng sama dia terus di ruang tamu. Padahal kita punya kebutuhan lain itu. Tapi kalau kita nggak malu kan sana pulang, sudah habis makanan, pulang sana. Itu kalau nggak malu kan gitu. Nah, Nabi malu gitu loh. Nabi SAW malu mengungkapkan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW, yaitu tidak enak ya, merasa terganggu tadi. Dan Nabi SAW malu kalau diungkapkan ketidakenakan Nabi SAW kalau para sahabat ini memperpanjang percakapan. Sehingga kalau diusir, suruh pulang, selesai, kan nggak enak ngomong kayak gitu. Nah, jadi Allah yang turunkan ayat ini, Allah yang sampaikan kepada Nabi SAW, disampaikan kepada Nabi SAW kepada para sahabat. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Itu mengganggu, satu. Kedua, fayastahyi minkum. Oleh karena sebab tadi Nabi SAW merasa nggak enak, begitupun yang kedua Nabi SAW malu untuk mengungkapkan rasa tidak enak Nabi SAW kepada kalian, itu para sahabat. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam menyampaikan kebenaran, dan itulah kebenaran. Jadi banyak faedah dari ayat ini. Pertama, mulianya sifat Nabi SAW dari sifat malunya. Enggak pemalu, maksudnya Nabi SAW memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Rasa-rasa tidak enak lah gitu kalau nyinggung hati para sahabat lah gitu. Kalau kita nggak punya sifat malu, nggak merasa takut bahwasanya kalau kita menyakiti hati orang lain, ya kita silakan pulang, habis ini sudah, pulang sana, saya mau ngurusin yang lain. Atau biasanya kan gitu, biasanya kalau kita nggak ucapan, biasanya sikap, perbuatan. Apa kira-kira? Kita keluar pintu rumah, misalnya, nunggu di luar, duduk di situ dan seterusnya, berdiri gitu. Padahal tamunya di ruang tamu lagi duduk, lagi enak-enak minum, lagi enak-enak makan cemilan. Kalau mau ngomong kan nggak enak tuh, nah, kita nunggu di luar gitu ya. Atau alasan gitu, anak mau pergi ya, anak mau tinggal, ada kerjaan di luar gitu. Kayak gitulah. Itulah sifat malu yang dimiliki oleh Nabi SAW. Takut nyakiti perasaan siapa? Para sahabatnya. Nah, kalau kita bahas tentang, mungkin insya Allah nanti kalau sudah selesai bab akhlak ini, kita habiskan semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sifat-sifat akhlak mulia yang dianjurkan di dalam agama Islam. Barulah bolehlah kita bahas tema khusus tentang apa? Mukjizat akhlak Nabi SAW dan para sahabatnya. Masya Allah. Kita kalau belajar sejarah itu ya, jamaah sekalian ya, ikhwan dan akhwat Allah SWT. Kalau kita belajar sejarah, istilahnya kita mendalami kisah-kisah mereka, perjalanan hidup mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, khususnya di zaman Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, generasi berikutnya, kita akan mendapatkan sesuatu yang amat sangat menakjubkan gitu loh. Kayak ini hidup di alam lain, kayak nggak nyata gitu loh. Kisah ini kayak nggak nyata. Karena kita taunya realnya di keadaan sekarang, lingkungan kita ini jauh dari sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, akhlak-akhlak baik yang ada di zaman keemasan Islam. Jadi kayak nggak nyangka, kayak ngarang, maksudnya nggak ajaib gitu ya. Ajaib sekali nih kehidupan para Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang mana kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, jauhnya luar biasa. Jadi kita malu, sedih. Begitu mulainya kehidupan mereka, begitu dekatnya mereka kepada Allah SWT dalam mengamalkan dan terdepan dalam mengejar surga Allah SWT, dan harusnya kita juga seperti itu. Ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan tentang kaitannya dengan masalah bab jenazah ya, fikih jenazah. Itu demikian yang saya bisa sampaikan tentang masalah sifat malu. Kalau ada yang ditanyakan, ada enggak masuk pertanyaan? Tak ada. Ya sudah, tidak apa. Nggak ada, ya sudah. Saja yang bisa kita sampaikan yang sedikit ini. Insya Allah kita lanjutkan kepada akhlak yang berikutnya.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.